kali di mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kesekian kalinya. Ya, hari ini kita akan memasuki pelajaran setelah kita melakukan penilaian tengah semester kemarin. Hari ini kita sudah memasuki mata pelajaran untuk bab ketiga. Jadi kalian bersiap diri untuk materi pelajaran bab ketiga ini. Kita lihat sekarang. Nah, jadi bab 3 ini adalah bab toharoh. Toharoh. Apa itu toharoh? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar dari virus COVID-19, ya. Nah, ini nanti virus COVID-19 ini ada kaitannya dengan toharoh. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak sekalian, sebelum mengikuti pelajaran, sebaiknya kalian daftar hadir dulu ya, masing-masing kelas. Kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H, dan 7 terbuka. Ya, link absennya diisi dulu, ya, jangan sampai tidak diisi, karena itu nanti akan Fajar kasih salin ke daftar hadir, ya, kalian. Toharoh. Nah, untuk mempelajari bab ini kalian lihat, ya, kalau kompetensi inti ini udah semuanya ya, di dalam materi pelajaran. Itu yang pertama, menghayati ajaran agama Islam yang dianut kalian. Menghargai dan menghayati. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian nampak mata. Ya, kayak itu tuh. COVID-19 itu ilmu pengetahuan tuh masuknya. Nanti ada kaitannya nggak dengan toharoh? Ya, coba kita lihat nanti. Yang ketiga, mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Abstrak itu nggak kelihatan ya, ditulis, dibaca, dihitung, digambar, dikarang sesuai yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi kalian harusnya toharoh ini, tadi kan Fajar kasih bilang pasti ada kaitannya dengan kebersihan. Kebersihan itu terkait juga dengan COVID-19, ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi bab 3 ini, yang 1.4, melaksanakan bersuci dari hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, yang disebut dari hadas besar ya dalam kehidupan kita. Nah, nanti juga disebut dengan tentu saja nanti akan dijelaskan hadas kecilnya seperti apa, ya. Bukan hanya hadas besar saja, tapi hadas kecilnya. Yang kedua atau 3.5, memahami ketentuan bersuci dan dari hadas besar. Ya. Ketentuannya apa aja tuh? Ya. Kalau tadi yang di atas melaksanakan, prakteknya. Yang kedua nih, apa ketentuannya dalam bersuci itu? Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Harus paham itu. Paham berarti memiliki ilmu pengetahuan, ya. Paham berarti memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara bersuci, bagaimana cara menghilangkan
hadas kecil dan hadas besar, ya. Yang ketiga atau 4.3, praktikannya, praktik nih, praktik bagaimana cara bersuci, ya. Bersuci itu di dalam Islam ada berapa jenis? Nah, nanti di situ dilihat, ya. Ada berapa jenis? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari bab ini, bab Thaharah, memahami jenis-jenis hadas. Paham berarti tahu jenis-jenis hadas itu. Hadas kecil, hadas besar, dan termasuk di dalamnya adalah najis. Ya. Jadi nanti diterangkan juga tentang najis. Apa beda najis dengan hadas? Nah, nanti dijelaskan. Itu harus tahu, harus paham. Nah, makanya kalian setelah mempelajari bab ini, kalian harus paham, harus tahu, memiliki ilmu pengetahuan tentang jenis-jenis hadas dan najis. Nomor 2, memahami ketentuan bersuci. Ya, ketentuan bersucinya. Jadi di dalam Islam, bersuci itu, bersih itu ada ketentuannya, ada rujukannya, ada tutorial bagaimana caranya, ya. Mulai dari pengertian, ada hukumnya, ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kita bersih-bersih itu, ya, bersih-bersih, melaksanakan kebersihan itu tidak asal, ya. Ada petunjuknya dari Al-Quran, dasar hukumnya, dan dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, prakteknya, ya. Jadi praktek kalian nanti, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja akan menemukan hal-hal yang terkait dengan hadas dan najis. Nah, yang paling utama di sini nih, lihat nih, hukum, dasar hukumnya, maksudnya dasar hukum Thaharah, ada di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Coba perhatikan dan dibaca. Yuk kita bareng-bareng kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junba illa abirim sabili hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadim minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurun ghafura. Shadaqallahul adzim. Nah, ini ayat yang terkait dengan Thaharah sebagai dasar hukum Thaharah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk itu berarti hilang akal. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi orang mabuk itu umumnya bicaranya ngaco, ya kan?
nggak ada arah ngelantur. Nah, kalau bicaranya sudah dia pahami sendiri, berarti dia sudah sadar. Jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Ya, jadi maksudnya dalam keadaan junub itu dalam hadas besar. Ya, ini untuk orang yang sudah menikah, ya, menjadi suami istri. Dalam keadaan junub, jadi tidak boleh seorang orang itu jalan atau masuk ke dalam masjid, nggak boleh dalam hadas besar, kecuali hanya untuk lewat saja, ya. Nah, bagaimana menghilangkan hadas besar itu? Di sini terangkan dengan mandi junub, ya, mandi hadas besar. Adapun jika kamu sakit, nah ini dia nih. Nah, ini rukhsah nih, keringanan. Atau sedang dalam perjalanan, ya, berat itu jangan sampai kita terkena. Yang ringan saja, ya, jangan sampai ada di dalam diri kita, ya. Jadi najis-najis ini harus terhindar dari diri kita, dari tempat di mana kita berada, ya, apalagi tempat sholat, ya, musola, masjid gitu, ya, atau di rumah, di tempat di sejadah dan sebagainya. Tidak boleh ada. Mughalazo itu berat. Itu anjing dan babi diantaranya yang berat itu termasuk najis yang berat. Apa perbedaannya ringan, sedang, dan berat? Ya, statusnya. Bedanya ringan, sedang, berat. Muhaffafa itu ringan, mutawasi itu najis sedang, mughalazo itu najis berat. Tapi di sini juga cara bagaimana membersihkannya juga beda-beda. Kalau muhaffafa itu cukup dipercik saja dengan air. Yang mutawasi itu harus diusap, dibersihkan dengan air, dikucek dengan air, ya, sampai bau dan rasanya hilang. Kalau mughalazo itu harus dibasuh 7 kali dengan air, yang salah satunya dengan debu, dengan tanah, ya. Anjing itu terutama liurnya, moncongnya itu, ya, terutama di situ tuh. Kalau kena itunya, kena liurnya, kena moncong anjingnya itu, karena ternyata kenapa berat di situ, ya, najis berat. Ternyata di moncong dan di liur anjing itu bakterinya banyak banget, bakteri, ya. Nah, kenapa harus dibersihkan dengan air dan 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Jadi itu hilang dengan tanah, ternyata terbawa dengan tanah. Jadi kalau nggak dengan tanah itu melekat, gitu, melekat. Kalau sekarang kan kita COVID-19 ini harus dengan air, gitu kan, dengan sabun. Ya, ternyata kalau di najis mughalazo yang berat ini seperti anjing itu dengan tanah dan air. Kalau babi, ya, seluruh dari bagian babi itu najis. Ya, Allah Maha Adil, ya. Jadi kalau babi itu kan binatang yang untuk menunjukkan kepada kita bahwa babi itu seluruhnya, ya, mulai dari darahnya, kulitnya, bulunya, tulangnya, karena dia kotor. Dia suka yang kotor-kotor. Bahkan kotorannya dimakan sendiri, gitu, ya. Nah, jadi itu yang berat. Nah, inilah 3 jenis najis yang harus kalian ketahui. 1 mukhaffafa, 2 mutawasito, 3 mughalazo. Nah, itu tadi najis, ya. Jadi najis itu seperti itu. Najis itu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kotoran. Nah, sekarang apa itu hadas? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang
dalam keadaan tidak suci. Menurut tayamum itu menggunakan debu yang bersih, yang suci, yang dapat menggantikan wudhu kita, ya. Nah, hadas besar, ya, hadas besar. Hadas besar itu tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. Hadas besar itu seperti apa? Janabah, junub. Nah, itu yang tadi, ya. Ini hubungan antara suami istri, ya. Seorang ibu yang melahirkan, ya, ibu yang melahirkan itu hadasnya ada besar. Nah, di sini harus mandi atau tayamum. Haid, darah haid, ini bagi perempuan, ya. Ini semuanya perempuan nih. Melahirkan, haid, nipas. Nipas itu darah yang keluar pada saat habis melahirkan. Kalau haid itu datang setiap bulan. Keluar mani. Nah, keluar ini bagi orang yang sudah cukup umur, ya. Meninggal. Nah, meninggal itu harus dimandikan atau ditayamumkan. Itu termasuk hadas besar, ya. Hadas besar. Nah, sekarang baru kita memasuki pengertian toharo, ya. Memasuki apa itu toharo? Menurut bahasa artinya suci atau bersih. Nah, tadi Pak Jarkes sudah singgung sedikit, ya. Menurut arti bahasa artinya suci atau bersih. Kalau ditanya nanti itu, ya, apa itu toharo? Ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis, ya, dari najis dan hadas, ya, dari najis dan hadas untuk mensucikan diri. Jadi itu pengertiannya, ya. Nah, di sini nih, lihat nih. Gimana macam-macam toharo? Tadi di atas sudah disinggung, ada mandi, ada wudu, ada tayamum, ya. Ada mandi, ada wudu, ada tayamum. Ada mandi, ada wudu, dan ada tayamum. Apa itu mandi? Ya, mandi, ya, seperti yang sudah kalian ketahui bersama, ya. Mandi itu membersihkan seluruh tubuh dari mulai ujung rambut, ya, kepala sampai ujung mata kaki. Ya, mandi yang sederhana jep 3 kali gayung cukup. Tapi mandi yang bersih itu pakai sabun, ya, sikat gigi digosok-gosok pakai shampoo dan sebagainya, ya, pakai alat gosoknya, ya, itu namanya mandi yang bersih. Jadi kalau mandi yang biasanya, ya, mandi biasa. Tapi ada mandi wajib yang tadi itu karena junub, karena keluar air mani, ya, itu mandi besar, namanya mandi besar. Jadi mandi, ya, Pak, kan saya udah mandi, tapi kemudian saya keluar mandi lagi, ya, gitu. Sudah mandi nih, bersih, tiba-tiba, ya, nggak sengaja keluar mani, dan kemudian kalau orang udah suami istri itu junub, nah itu mandi lagi, ya. Toharo yang kedua adalah wudu. Nah, ini anak-anak kalian, ya, berwudunya yang bener nih. Berwudu kan urutannya ada berapa? Ya, 7 apa berapa tuh urutannya? Ya, berkumur, hidung, muka, tangan, nyapu kepala, telinga, kaki, tertib, ya. Ya, dari mulai telapak tangan tadi, ya, pertama. Nah, itu harus tertib. Urutannya harus tertib, urutannya, ya, urutannya harus tertib. Tidak boleh misalnya muka dulu, ya, atau langsung kaki selesai, nggak boleh. Harus dari pertama, telapak tangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Kita bertemu lagi di mata pelajaran PAI bab 3 ya, bab 3. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin menanyakan, apakah kalian sudah mengisi link daftar hadir hari ini? Jangan sampai lupa ya, kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H, dan 7 TBK terbuka. Mengisi link daftar hadir ya. Kalian sudah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran PAI untuk pertemuan yang kedua, bab 3 ya, tentang toharoh. Pertemuan yang kedua bab 3, yakni tentang toharoh. Ya baik, kalau kalian sudah siap semuanya, sudah mengisi daftar hadir, mari kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari virus COVID-19, sehingga kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baik anak-anak, setelah kita berdoa, kalian bersiap-siap diri semuanya mendengarkan dengan baik penjelasan yang pertemuan kedua ini. Di pertemuan pertama kita sudah tentang kompetisi inti, tentang kompetisi dasar, ya, tujuan pembelajarannya, ya, dasar hukum dari toharoh itu apa, ya, kemudian pengertian tentang najis ya. Jadi toharoh itu kan untuk membersihkan ya, membersihkan kotoran. Nah, sebelum kemarin kita sudah menjelaskan apa sih yang dibersihkan, ya itu najis ya. Najis itu sudah kalian dapatkan kemarin materinya. Kemudian jenis-jenis najis tuh yang harus dibersihkan ya, toharoh itu. Jadi ini adalah objeknya dari toharoh. Nah, kemarin ada yang bertanya, cara menghilangkan najis itu gimana Pak? Ya kalau hadis mukhafafah yang ringan itu hanya dengan dipercikan air yang suci, dipercikan ya, bukan disiram, ke tempat yang terkena najis. Kemarin najis mukhafafah itu contohnya air kencing bayi perempuan. Maaf. Air kencing bayi laki-laki, ya kebalik ya. Air kencing bayi laki-laki itu ketika terkena celana, misalnya ayahnya si bayi itu cukup dipercikan saja, tidak disiram ya, yang terkena di najisnya itu udah cukup ya. Itu karena bayi air kencing bayi laki-laki itu masuknya itu najis mukhafafah yang ringan. Nah, bagaimana untuk najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh najis sedang. Cara mensucikannya itu dengan dicuci dengan air yang mengalir. Ya, air yang mengalir itu berarti disiram ya, sampai hilang warna, bau dan rasanya. Nah, ini berarti tadi kalau contoh mukhafafah itu air kencing bayi laki-laki, nah di sini air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan itu termasuk najis sedang yang harus dihilangkan. Najis itu dialirkan airnya di tempat yang terkena air kencing bayi perempuan itu. Ya misalnya di celana, di ujung celana itu terkena air kencing bayi perempuan. Nah itu disiram
warnanya hilang, baunya hilang, dan rasanya hilang. Nah itu berarti. Nah yang ketiga itu ada najis mukhalazo. Mukhalazo itu berat. Kemarin kita contohkan itu air liur anjing, babi. Nah, itu kalau terkena air liur anjing atau bagian moncong dari mulutnya itu kita tersentuh, itu berarti kita terkena najis besar atau mughalazoh yang harus dicuci 7 kali dengan air yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci, baru hilang tuh. Ada pertanyaan, Pak gimana Pak tuh kok bisa dengan debu? Nah ini kehebatannya para ulama ya, para ulama dan menulu bahwa ternyata najis itu tersangkut di tanah atau debu yang diusapkan itu sehingga dia terbawa ke situ, hingga tidak terjadi tidak berdiam diri di najis mughalazoh itu di tempat yang dia berada. Nah itu ya, jadi seperti itu. Hadas kemarin sudah kita jelaskan, hadas besar, hadas kecil sudah kita bedakan ya. Toharo juga sudah. Nah, toharo itu kan kita membersihkan atau mensucikan diri dari najis dan hadas di badan kita, di pakaian kita. Ya, mensucikan diri dari najis dan hadas yang ada di dalam badan atau pakaian kita atau tempat kita sholat. Itu namanya toharo. Nah, toharo dalam Islam itu ada 4. Ada mandi, ada wudhu, ada tayamum, ada istinja. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bahas satu. Mandi ini udah umum, mandi ini sudah umum. Mandi ini sudah dimengerti, tapi itu artinya gini, mandi itu yang biasa mengalirkan air ke seluruh tubuh sampai rata dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, atau ya ada orang yang tidak keramas ya, kalau dari rambut berarti keramas. Tapi ada yang mandi yang tidak keramas, boleh saja. Itu namanya mandi biasa. Nah, sekarang ada mandi wajib. Mandi wajib itu mandi wajib itu karena apa? Karena berhadas besar. Hadas besar itu yaitu junub, nifas, haid atau meninggal dunia. Pak, junub apa sih Pak? Junub itu dalam keadaan tidak suci. Ya misalnya suami istri, hubungan suami istri itu junub. Atau orang yang keluar air mani, laki-laki yang keluar air mani, itu junub namanya. Nifas itu darah yang keluar saat melahirkan, itu mandi wajib, harus mandi. Haid, wanita yang sudah haid ya, yang sehat itu datang haid setiap bulan, itu setelah selesai mandi wajib. Meninggal dunia tidak mungkin dia mandi sendiri. Ya, tidak mungkin mandi sendiri. Tapi dia mandi wajibnya dimandikan oleh orang lain. Ya. Nah, mandi wajib itu tadi sudah dibahas, gitu. Mandi karena haid, darah nifas, melahirkan, mengandung hubungan suami istri dan keluarga lain. Sudah ya. Nah, sekarang wudhu. Nah, ternyata wudhu ini, anak-anak semua, wudhu ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wajib hukumnya wudhu itu. Orang yang beribadah, yang sholat tidak wudhu, tidak sah wudhunya. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 6. Ini sebagai tugas kalian ya. Dicatat ayatnya, ditulis artinya juga. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah
Fagsilu wujuhakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulukum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Itu perintah wajib berwudu. Nah, apa sih artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, tuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berwudu. Ya, bukan perintah Nabi nih, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kalau kita lihat rukun wudunya itu berarti ada 6. Yang pertama niat, ya, nawaitul wudu'i li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. 2 membasuh muka, ya, membasuh muka. 3 membasuh kedua tangan sampai siku. Awas nih, membasuh muka itu kalau orang laki-laki kan bebas ya, mukanya dibasuh dengan air bebas. Tapi kalau orang perempuan kebetulan pakai hijab, pakai kerudung, nah itu biasanya malas buka kerudungnya. Maaf nih ya, ada di antara kalian yang buka kerudung untuk wudunya itu malas-malasan. Jadi hanya kerudungnya pasti tetap dipakai, tapi mukanya wudu. Nah itu bagian-bagian bawah telinganya, bagian muka itu nggak kena gitu ya. Bagian di samping telinga, bagian depan samping telinganya juga nggak kena ya, berarti nggak sempurna wudunya. Jadi harus dibuka. Bersyukurlah kalau tempat wudunya ya berjauhan dengan laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan membasuh kedua tangan. Biasanya siku itu ketinggalan. Siku itu, bagian siku itu yang kalau kita tekuk tangan kita membuat sudut 90 derajat. Di situ sikunya. Nanti di praktek sholat, di praktek wudu, di pertemuan yang ketiga ya, itu nanti kita akan lihat praktek wudu. Ya. Di situ siku kebanyakan tidak kena. Nah, nggak sempurna wudunya. Yang keempat mengusap sebagian kepala, ya. Sebagian kepala maksudnya jidat itu ke atas rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah ini juga dibasuh ya, dibasuh. Dibasuh itu ya bisa dipegang bisa tidak, tapi bagusnya dipegang. Nah itu kakinya, mata kaki itu kan ada 2 mata. Ada yang tidur. Lagi duduk tidurnya sampai pulas banget. Kalau ditanya tadi khotbah Jumat judulnya apa, judulnya aja dah nggak tahu, apalagi materinya ya. Wudu batal karena gila. Gila itu orang yang tidak bisa membedakan antara hilang akalnya. Pingsan itu kan ya, kalau dalam keadaan berwudu ya hilang wudunya. Orang mabuk ya, tidur yang nyenyak. Nah, tidur bawa bantal ke masjid, bawa bantal. Khotbah Jumat tiduran di lantai. Ya, tiduran di lantai. Kalau tidurnya duduknya tidak disengaja, tidak ditopang dengan tangan, ada sebagian ulama yang menyatakan itu masih belum batal karena tidak sengaja tidurnya. Tapi gimana ya membedakan tidur yang sengaja dan tidak sengaja, ya agak sulit juga gitu. 4 bersentuh kulit dengan bukan muhrim, laki-laki dan perempuan yang bukan saudara, itu batal wudunya. Menyentuh kubul dan dubur tanpa penghalang. Ya misalnya maaf aja nih, memang ini hukum fikih itu kadang-kadang harus sampai jelas, nggak bisa dengan isyarat gitu kan, nggak bisa dengan isyarat menjelaskannya, nggak bisa dengan isyarat, harus dengan sebenarnya gitu. Dan kalian kelas 7 ya sudah harus bisa mengerti gitu.
menyentuh kubul dan dubur kemaluan. Kubul itu kemaluan itu kalau disentuh dengan kain nggak apa-apa. Maksudnya ada penghalangnya gitu, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau langsung batal. Begitu juga dengan dubur. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, ya masih semangat ya? Masih semangat. Mohon maaf, kita lanjutkan. Tayamum nih, tayamum. Tayamum itu bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudu atau mandi. Tuh, tayamum tuh. Tayamum ini salah satu ruksoh dalam kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan sholat ibadah bagi umat Islam. Ya, ini salah satunya adalah tayamum. Kenapa disebut ruksoh? Tayamum ini kenapa disebut keringanan? Karena apa? Karena kita biasanya dalam kehidupan itu menemukan beberapa kesulitan-kesulitan, ya, keperluan-keperluan yang penting. Misalnya disebabkan dibolehkannya tayamum itu karena sakit. Kok sakit tayamum dengan debu? Ya, karena kalau sakitnya kena air itu bertambah parah. Ada orang yang sakit demam tinggi, kalau kena air itu waduh luar biasa kan, berarti jadi semakin nggak enak gitu. Maka dengan tayamum, ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh kena air misalnya, dengan tayamum. Dua, dalam perjalanan nih, kita di bus, di pesawat, di kapal laut, di kereta api, kita tidak menemukan air di situ. Ya, kita dengan debu. Debunya dari mana, Pak? Ya, di dinding kaca pesawat itu ada debu-debu yang menempel. Di kaca-kaca bus itu ada debu yang menempel. Ya, kita usapkan saja di tangan kita, di telapak tangan kita, lalu ke muka dan ke tangan. Itu yakin nggak itu suci debunya? Yakin saja, nggak bau, warnanya debu, ya kan? Seperti itu. Yang ketiga, ketika kita tidak menemukan air, kering, air kerannya kosong, air sumurnya kosong, tuh kita berwudu. Musim kekeringan dengan tayamum, maksud saya dengan tayamum. Ada air tapi jauh. Ada air tapi jauh, nggak kejangkau. Misalnya di danau, kita ada di atas bukit, airnya ada di bawah, jauh, nggak bisa turunnya, harus pakai tambang. Yang kelima, ada air tapi tidak cukup, hanya cukup untuk minum. Misalnya kita berada di padang pasir, tandus, ada air satu botol. Antara minum dengan wudu lebih menyelamatkan jiwa diutamakan. Ya, jadi tayamum. Suhu udara yang sangat dingin, nah itu kita boleh tayamum. Nah, rukun tayamum itu ada 4. Niat. Nah, itu tayamumi rafil hadasil asgori wadulillahi ta'ala. Menyapu muka, menyapu kedua tangan sampai siku, sampai tertib. Gitu ya? Paham? Oke. Nah, lihat sekarang nih. Jadi bisa batal tayamum itu kalau kita melihat ada air yang cukup, ada air yang dekat yang bisa kejangkau, air kerannya menyala, terus maksudnya mati lampu, airnya nggak air kerannya
nggak jalan, nyala lampunya. Nah, berarti udah tayamumnya batal. Segera berwudu. Semua yang membatalkan wudu, nah, coba lihat tuh, semua yang membatalkan wudu, ya kentut, ya apa gitu ya, bersentuhan dengan muhrim, yang bukan muhrim, tuh. Yang ketiga murtad itu apa? Keluar dari Islam, ya, jelas ya. Dan yang keempat meninggal dunia. Meninggal dunia ya harus dimandikan. Kemudian istinja. Apa itu istinja, Pak? Membasuh kubul dan dubur setelah kencing. Itu salah ya. Setelah kencing atau buang air besar sampai bersih, sama istinja. Istinja juga perlu pembahasan khusus karena istinja bisa pakai air, bisa pakai daun, bisa pakai batu, bisa pakai kayu dan sebagainya. Penasaran ya? Gimana? Ya nanti ya. Ada pembahasannya lebih rinci lagi. Kemudian, yang terakhir nih, hikmah toharoh. Apa sih hikmah toharoh? Allah suka dan sangat suka dengan kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang sangat dengan kebersihan. Ajaran Islam itu menyuruh umatnya agar sehat jasmani dan rohani dengan bersih. Nih pada musim pandemi COVID-19 ini, ternyata toharo itu menjadi trending ya di dunia maya ketika umat Islam di Wuhan itu tidak terkena virus corona dengan wudu. Mereka memperhatikan bahwa mencuci tangan itu menyebabkan orang Wuhan itu tidak terkena penyakit corona. Makanya latar belakang kenapa kita pakai cuci tangan gitu, itu sebetulnya karena melihat orang-orang di Wuhan itu yang beragama Islam berwudu, cuci tangan kemanapun, dimanapun, sampai bersih. Nah, berarti dengan mencuci tangan, ya, kesehatan kita akan lebih terjaga. Nah, umat Islam kan cuci tangannya dengan wudhu saja 5 kali sehari semalam. Apalagi ditambah dengan pakai bahan-bahan ada alkoholnya ya, kalau cuci tangan sekarang ada ya kali ya gitu, ada sabun ya kan, hand sanitizer itu kan latar belakangnya karena ada wudhu itu gitu. Jadi anak-anak, bersyukurlah kita umat Islam ada wudhu ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berwudhu. Karena itu hikmahnya, kita agar terjaga kesehatan jasmaninya dan rohaninya gitu. Jadi cuci tanganlah yang sempurna pada saat berwudu ya, apalagi ditambah sebelumnya dengan pakai sabun gitu ya. Jadi itu supaya kita terjaga kesehatannya secara jasmani dan rohani. Setelah berwudu kan kita sholat itu supaya kita sehat rohaninya. Yang ketiga ada keringat, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Nah, jadi toharoh itu di situ ada tayamum, ada keringanan, tetap kita bertoharoh meskipun dengan menggunakan debu, agar kita jangan sampai meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, itulah pertemuan kita pada kedua hari ini. Nanti setelah pertemuan ini ada link soal ya. Ada link soal yang nanti Pak Jar kasih berikan kepada kalian untuk pertemuan yang kedua, dan minggu depan kita praktek wudhu dan tayamum ya. Kita praktek wudhu dan tayamum.
Nah, jadi itu materi toharoh yang dapat pelajar kasih sampaikan. Sudah 2 kali pertemuan, ini pertemuan yang kedua. Tugas kalian adalah mencatat ayat dan artinya, ya, di buku, ya, mencatat ayat dan artinya, ya, dihafalkan, ya, karena itu penting, ya. Surat Al-Maidah ayat 6 itu, ya, ada surat Al-Maidah ayat 6 yang tadi. Kemudian, nah ini dia dan artinya, ya. Kemudian yang kemarin itu yang ada 2 berarti, ya, ada dua yang dasar hukumnya, dasar hukum berwudu. Nah, ini surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43 ditulis juga dengan artinya, surat Al-Maidah ayat 6 ditulis juga dengan artinya. Kalau ada pertanyaan, anak-anak disampaikan, ya, nanti di WA group, boleh di pertanyaan. Kalau ada yang nggak ngerti, ada yang belum paham, ditanyakan saja. Boleh japri juga boleh di grup juga boleh, supaya teman-teman kalian yang lain bisa tahu, ya, supaya kita bisa. Jadi tetap semangat, ya, anak-anak, ya. Jadi tetap semangat. Jadi kalian jangan sampai tidak bisa belajar karena satu hal dan lainnya. Demikian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.